Halo semuanya, salam jumpa kepada mahasiswa sekalian. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar ujian akhir semester untuk mata kuliah e-commerce. Tugas ini merupakan salah satu bagian penting dari penilaian akhir, sehingga saya harap seluruh mahasiswa menyimak penjelasan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Eh, Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun tugas besar mata kuliah e-commerce dalam bentuk artikel ilmiah sederhana. Video ini dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, maupun siapa saja yang sedang belajar membuat artikel ilmiah dengan tema e-commerce. Tugas besar yang akan dijelaskan dalam video ini berbentuk artikel ilmiah studi kasus, artinya artikel yang dibuat tidak hanya membahas teori, tetapi juga menganalisis suatu contoh kasus nyata dalam dunia e-commerce. Kasus tersebut bisa berupa marketplace, toko online, aplikasi digital, UMKM online, sosial e-commerce, layanan pesan antar makanan, atau platform bisnis digital lainnya. Artikel ini tidak wajib menggunakan data kuesioner, juga tidak wajib melakukan penelitian lapangan, kemudian tidak wajib menggunakan analisis statistik. Fokus utamanya adalah kemampuan memahami teori e-commerce, memilih kasus nyata, kemudian menganalisis kasus tersebut, lalu menyusun hasil analisis dalam bentuk artikel ilmiah yang rapi dan mudah dipahami. Pada Oke, tugas ini sangat cocok untuk mahasiswa yang sedang belajar menulis artikel ilmiah. Banyak mahasiswa biasanya bingung ketika diminta membuat jurnal atau artikel ilmiah. Biasanya bingung itu mulai dari mana, kemudian memilih judul apa, kemudian struktur artikelnya bagaimana, teori apa yang harus dipakai, bagaimana cara membuat pembahasan agar tidak menjadi salinan langsung dari internet. Ya, karena itu video ini akan menjelaskan langkah-langkah membuat artikel ilmiah e-commerce secara sederhana, jelas, dan terarah. Tema utama artikel e-commerce ini adalah, temanya adalah e-commerce. Topik yang dipilih cukup luas ya, tetapi tetap harus berhubungan dengan dunia perdagangan elektronik atau bisnis digital. Misalnya faktor keberhasilan e-commerce ya, hambatan, keamanan, transaksi, supply chain management, internet marketing, model bisnis, proses bisnis, keberlanjutan e-commerce, sampai ke dampak e-commerce ya terhadap UMKM. Kemudian mari kita memahami bagaimana bentuk tugasnya ini. Jadi tugas ini akan membuat satu artikel ilmiah berbentuk studi kasus dengan tema e-commerce. Artikel ini ditulis secara individu, jadi ini tugas individu, dengan panjang sekitar 5 sampai 7 halaman. A4 ya, nanti ada formatnya akan saya jelaskan di belakang. Artikel ini menggunakan struktur ilmiah lengkap ya, mulai dari judul. Jadi ada judul ini tidak lebih dari 20 kata, kemudian nama penulis dituliskan ya, kemudian abstrak jangan lupa, kemudian ada kata kunci, kemudian ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan lain-lain ya. Artikel ini tidak menuntut penelitian yang terlalu rumit ya. Peserta cukup memilih satu kasus nyata, kemudian menganalisisnya menggunakan teori e-commerce, misalnya menganalisis strategi Shopee, misalnya ya, keamanan transaksi Tokopedia, misalnya transaksi pemasaran TikTok Shop ya, sampai ke UMKM ya, atau dan sampai ke dampak e-commerce terhadap lingkungan. Ya, itu bisa dijadikan topik e-commerce. Kemudian topik yang dipilih adalah contoh ya, topik pilihannya ya. Misalnya faktor keberhasilan dan hambatan e-commerce. Jadi dalam topik ini penulis dapat membahas mengapa
sebuah platform e-commerce berhasil berkembang, apa strategi yang digunakan, dan hambatan apa yang masih dihadapi. Contohnya, misalnya ya, mengapa Shopee menjadi salah satu marketplace yang banyak digunakan di Indonesia? Faktor apa yang dapat dianalisis ya, misalnya promonya kah, gratis ongkir kah, kemudian aplikasinya kah, variasi produknya, sistem pembayarannya, atau strategi pemasarannya. Kemudian topik kedua yang bisa kita angkat adalah tentang keamanan e-commerce. Jadi keamanan ini sangat penting ya dalam transaksi online. Nah, penulis dapat membahas risiko misalnya pencurian data, misalnya ya penipuan online, misalnya keamanan pembayarannya, perlindungan akunnya, OTP-nya, enkripsi ya, dan kepercayaan konsumen. Contohnya bisa kita ambil misalnya studi kasus keamanan transaksi pada Tokopedia dengan membangun kepercayaan pengguna. Nah, itu contoh. Nanti bisa dikembangkan menjadi tulisan, menjadi judul lainnya yang cocok dengan minat Anda ya. Kemudian topik ketiga, bisa kita masuk ke supply chain management dalam e-commerce. Dalam e-commerce, pengiriman barang itu sangat penting ya, bagian penting dalam supply chain ya. Konsumen tidak hanya menilai harga produk, tapi juga kecepatan pengirimannya, ketepatan barangnya, ongkirnya, kemudahan trackingnya. Jadi penulis dapat membahas peran gudang, kurir, seller, sistem logistik, dan teknologi pelacakan barang. Ya kan? Kemudian topik lain yang menarik juga adalah tools internet marketing. Ya, dalam dunia e-commerce, pemasaran digital ini sangat menentukan keberhasilan penjualan. Penulis dapat membahas penggunaan media sosial ya, atau iklan digital, live shopping, affiliate marketing, content marketing, SEO, email marketing, atau marketplace ads. Jadi contohnya misalnya ya strategi TikTok Shop ya dalam membantu UMKM meningkatkan penjualan melalui video pendek dan live streaming. Topik selanjutnya bisa kita pilih adalah model bisnis dalam proses bisnis e-commerce. Dalam topik ini, penulis dapat membahas bagaimana sebuah platform menghasilkan keuntungan, misalnya dari komisi penjualan, biaya layanan iklan, ya, biaya layanan, pelanggan premium, biaya transaksi, atau kerjasama dengan seller. Nah, di sini penulis juga dapat membahas proses bisnis mulai dari pelacakan produk, pemesanan, pembayaran, pengiriman, sampai layanan purna jual. Topik keenam adalah tentang keberlanjutan e-commerce-nya. Jadi ini eh, keenam ini adalah materi yang saya ajarkan di pertemuan mulai dari pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 diskusi. Ya, jadi materi yang saya ajarkan di kelas itu dalam per topiknya bisa kita ambil ya. Contohnya seperti ini. Bagaimana keberlanjutan e-commerce ini memudahkan konsumen ya. Selain itu juga dapat menimbulkan masalah ya. Apakah nanti sampah kemasan, konsumsi berlebihan, penggunaan plastik itu bisa menjadi hambatan e-commerce ya dalam berkembang. Ya, nanti Anda coba teliti ya. Kemudian penulis juga dapat membahas bagaimana e-commerce ini dapat menjadi lebih ramah lingkungan melalui kemasan yang berkelanjutan ya, pengiriman yang lebih efisien, juga sampai mengedukasi konsumen. Kemudian topik ketujuh bisa kita pilih adalah pengaruh e-commerce terhadap UMKM ya. Jadi ini sebenarnya adalah potongan kue yang paling besar ya dalam e-commerce. Bahwa pelaku e-commerce yang paling banyak itu adalah UMKM. Nah, di sini penulis dapat melihat uh, apakah uh, e-commerce ini membuka peluang UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Atau bisa juga membahas tentang UMKM dalam menghadapi tantangannya seperti
persaingan harga misalnya ya, kebutuhan membuat konten, biaya promosi, pengelolaan stok, dan pelayanan pelanggan. Ya ini cocok topiknya ya bagi Anda yang senang dengan UMKM. Nah, di sini kita coba lihat beberapa judul contoh ya, beberapa contoh judul artikel yang dapat digunakan ataupun bisa kita kembangkan ya. Misalnya, analisis faktor keberhasilan Shopee dalam meningkatkan loyalitas konsumen di Indonesia. Mungkin ini sudah banyak yang membahas tentang hal ini ya. Nah, kalian coba cari sudut pandang lain dalam menganalisis faktor ini ya. Kemudian kedua, contoh judulnya seperti ini. Studi kasus keamanan transaksi pada Tokopedia dalam membangun kepercayaan pengguna. Nah, ini pun juga saya rasa juga cukup banyak yang sudah mengangkat hal ini dan kita mengambil sudut pandang yang berbeda dalam menganalisis ini, ya. Itu contoh kedua. Ketiga, contoh judulnya misalnya analisis strategi internet marketing TikTok Shop dalam meningkatkan penjualan produk UMKM. Ya. Yang keempat, misalnya peran supply chain management dalam meningkatkan efisien pengiriman barang pada Lazada. Ya kan? Nah, di sini variabelnya bisa kita ubah, misalnya Lazadanya dirubah jadi Tokopedia misalnya, atau yang paling atau yang baru berkembang misalnya ya, atau hal lain. Atau mau dibandingkan dua dua pengiriman barang, nah ya bisa juga ya. Kemudian judul kelima, misalnya ya, analisis model bisnis marketplace pada Shopee dan dampaknya terhadap penjualan online. Ada banyak ya, misalnya studi kasus keberlanjutan e-commerce, dampaknya pada kemasan dan pengiriman barang terhadap lingkungan, ya itu bisa diangkat sebagai topik. Kemudian pengaruh promo gratis, ya, pengaruh promo gratis ongkir terhadap perilaku belanja konsumen pada marketplace. Jadi ini juga sebenarnya sudah banyak ya. Kalau Anda mencari-cari referensi di internet, ini sudah banyak angka. Tapi pilih satu sudut pandang yang berbeda ya, yang membedakan tulisannya Anda dengan tulisan yang sudah ada ya. Kemudian bisa juga kita bahas tentang analisis proses bisnis UMKM yang menggunakan Instagram dan WhatsApp sebagai media penjualan online. Dan ini adalah hal yang paling tren sekarang ya. Trendingnya di sini. UMKM itu menggunakan Instagram dan WhatsApp karena ini adalah dua dua media yang gratis ya. Bisa lagi berbayar tapi dengan fitur-fitur premium itu juga bisa diangkat sebagai topik. Kemudian studi kasus TikTok Shop sebagai social commerce dalam mengubah pola belanja konsumen. Nah, ini bisa juga diangkat sebagai satu topik. Kemudian analisis tambahan hambatannya UMKM, apa saja hambatan UMKM dalam menggunakan platform di Indonesia. Ya, ini juga saya rasa banyak contoh ya. Banyak kita bisa mengambil contoh kasus baik itu di eh, yang banyak dibahas di web ya, di internet, di UMKM. Nah, itu bisa dijadikan judul ya. Kemudian kita beralih ke struktur artikel. Jadi bagaimana sih sebenarnya contoh struktur artikelnya itu ya bagi Anda yang masih belum pernah coba membuat artikel ilmiah, maka ini contohnya ya. Bisa kita mulai dari judul ya. Jadi judul ini cukup singkat ya. Ini judul tidak perlu lebih dari 20 karakter ya biasanya ya. Biasanya itu 1 sampai 15, 18 ya, 19, mentok-mentok di 20 ya karakter. Nah, apa fungsinya judul di sini adalah harus bisa menjelaskan isi artikel secara singkat. Ya, judul yang baik itu biasanya memuat topik utama. Ada topik utamanya dalam judul itu, kemudian objek studi kasusnya, dan arah analisis ya. Contoh, analisis strategi internet marketing TikTok Shop
dalam meningkatkan penjualan produk UMKM. Nah, ini contoh judul ya. Kata kuncinya apa? Nanti ada ya, ada kata kuncinya di sini nanti kita bahas. Yang jelas, judul langsung bisa menggambarkan inti keseluruhan dari tulisan ilmiah yang Anda tuliskannya, yang Anda akan buat ya. Nah, bagian kedua adalah nama penulis. Di sini nanti Anda akan menuliskan nama lengkap, NIM, program studi, ya boleh ditambah dengan perguruan tinggi ya, nama perguruan tinggi dengan email Anda ya. Kemudian di bagian bawah dari nama penulis ada abstrak. Nah, apa fungsi abstrak ini? Abstrak ini adalah ringkasan singkat dari artikel. Panjang abstrak ini biasanya itu sekitar 150 sampai 250 kata ya. Jadi Anda bisa menyarikan, ini biasanya ada di bagian, eee, dia ada di bagian depan, tapi nanti dia ditulis di belakangan. Artinya Anda menulis dulu semua, eee eee pendahuluannya, tujuan pustaka, metode penelitian, dan lain-lain, sampai kesimpulan saran. Dari situ Anda akan menyarikan menjadi sebuah paragraf 150 sampai 250 kata abstrak. Karena di sini memuat latar belakang singkat, tujuan artikel, metode, hasil penelitian utama, kesimpulan singkat. Ya, ini untuk artikel ilmiah sederhana ya. Kalau sudah mengarah ke jurnal berarti sudah ada hasil, ada eee, proses coding di sana ya, tapi kita tidak sampai di sana ya. Kita hanya, secara sederhana ini, untuk mengenalkan artikel ilmiah kepada mahasiswa di semester-semester tengah ya, 5 6. Nah, begitu bagian ketiga ya, ada abstrak. Dan kemudian bagian 4 ada kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya terdiri dari 3 sampai 5 kata. Contohnya yang tadi judulnya ya, ada contohnya, kata kuncinya e-commerce, misalnya marketplace, dan lain-lain. Nah, kemudian bagian kelima ada pendahuluan, ya. Pendahuluan ini isinya adalah menjelaskan alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Itu pendahuluannya ya. Alasan kenapa kita bahas ini, ya. Pentingnya apa, ya. Dituliskan di situ. Kemudian bagian selanjutnya adalah kita tuliskan tinjauan pustakanya kita ya, artinya, teori-teori terdahulu yang mendukung, artikel yang Anda buat nanti. Ya ada pijakannya, ya ada landasannya. Jadi ini 3 artikel yang Anda baca sebelumnya dijadikan landasan Anda untuk membuat pengembangannya. Jadi tulisan Anda itu mengembangkan dari 3 tulisan sebelumnya. Contoh, ya, eee, tentang strategi internet marketing, ya tentu banyak yang bahas sebelumnya ya. Nah, bahaslah itu, kutip sedikit, apa yang mereka buat, tuliskan dalam jurnalnya, dan ambil sudut pandang yang berbeda dari 3 judul itu untuk dikembangkan ya. Itu masuk di, pendahuluan ya. Tinjauan pustaka ya, sorry, tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini, eee, bisa diangkat studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Ya, jadi, eee, studi kasus bisa literatur, ya, tidak perlu sampai kuesioner dan sebagainya, itu terlalu panjang ya. Anda, coba menganalisis saja dari studi kasus dari, literatur aja ya, pendekatan deskriptif. Nah, bagian ke-8 adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini ada banyak isinya ya di dalam, kita mulai dari, gambaran umumnya bisa dimasukkan ya, kemudian masalah, analisis, dampak kasus, kelebihan, sampai rekomendasi. Itu masuk dalam hasil dan pembahasan. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi di kesimpulan ini kita bisa menyampaikan dalam 2 3 paragraf, eee, kesimpulan atau kalimat kunci yang, diambil dari pembahasan di atasnya, ya. Jadi panjang lebar Anda ceritakan di hasil pembahasan, itu akan disimpulkan supaya
yang menulis yang membaca nanti itu akan bisa, kalau dia nggak mau repot baca dari sampai habis, dia lihat dulu kesimpulannya, kalau menarik dia akan baca sampai akhir, ya. Itu struktur artikel ilmiah yang Anda akan tuliskan. Kemudian kami memberikan keleluasaan untuk menggunakan ChatGPT, ya. Jadi ChatGPT ini bisa digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang sederhana, tapi ingat, eee eee, tidak boleh digunakan untuk membantu membuat seluruh artikel yang diperiksa, ya. Jadi Anda memberikan semuanya ke ChatGPT, apapun yang ada keluar dari hasil, ChatGPT itu Anda ambil copy paste. Nah, itu tidak bisa, ya. Digunakan untuk mencari ide judul saja atau membuat outline saja, juga bisa dibantu untuk memahami teori, ya, memperbaiki tata bahasanya juga bisa, contoh struktur artikelnya, mengecek alur logikanya, itu bisa. Tapi yang tidak bisa, itu tidak bisa membuat data palsu, ya, tidak bisa menampilkan data palsu. Atau hasil analisis palsu. Nah, ini biasa terjadi, ya, karena ChatGPT maupun Gemini itu biasa halu, ya, tiba-tiba dia mengeluarkan, hasil, ya, referensi, sumber, begitu dicari tidak ada. Jadi tidak boleh, ya, jadi semua itu harus melalui pemikiran Anda sendiri, ya, alur pemikiran Anda sendiri. Apalagi yang tidak boleh, menyalin artikel tanpa pemahaman, ya. Harus dipakai secara bijaksana, bukan sebagai pengganti pemikiran, ya. Dan tidak bisa mencantumkan pernyataan AI. Misalnya, ya, dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu untuk menyusun outline. Nah, bisa. Ya, itu salah, ya. Jadi, itulah batasannya, tidak bisa menggunakan AI. Kemudian format penulisan, nah, ini secara singkat saja, ya, nanti Anda akan baca sendiri, kertas A4, ukuran font dan sebagainya, ya. Nah, untuk 5 sampai 7 halaman ini sudah dibagi, ya, jadi silakan Anda, eee, susun supaya mencapai 5 sampai 7 halaman, ya, berdasarkan, item-item rinciannya seperti ini, ya. Jangan lupa ada daftar pustaka, ya, minimal 5 artikel. Oke, ini ada panduan, apa, pertanyaan panduan untuk membentuk sebuah, sebelum menulis, jadi kalian akan memikirkan dulu apa kasus yang ini dibahas, dan biasanya sebaiknya kasus-kasus yang baru, ya, kasus-kasus e-commerce yang baru. Ya, itu kan biasanya isu-isunya banyak beredar di internet, ya. Ambil satu sebagai kasus, kemudian kita tanyakan lagi, kita lihat lagi, apakah ini kasus ini penting untuk dibahas? Kemudian tanya lagi, apakah masalah utama yang terjadi di sana? Kemudian teori apa yang cocok digunakan? Kemudian apa dampaknya bagi konsumen? Nah, ini impact-nya besar ini, artinya, Anda bisa menjadikan tulisan sebagai kontribusi terhadap pengetahuan, ya, terhadap, UMKM atau e-commerce, ya. Apa dampaknya? Apa bagi platform apa? Apa kelebihan dan kekurangannya? Apa solusi atau rekomendasi apa yang kita memberikan? Ini banyak ini. Ya, dalam kasus sehari-hari ini banyak, ini bisa kita angkat sebagai kasus, ya, sebagai, judul, ya. Atau bisa kita lihat apa kesimpulan utama dari teks tersebut, ya. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab semua pertanyaan ini, maka lebih mudah kita menulis, ya. Kemudian cakupannya seperti ini, ya, pilih judul, ini pilih judul, ini pilih judul, ya kan. Nah, itu saya kira, tidak perlu rumit-rumit untuk menuliskan, tugas ini, ya. Tidak perlu pakai istilah sulit, nggak perlu pakai data statistik, ya.
dan lain-lain ya. Yang penting Anda paham kasusnya apa, kemudian, bisa memilih teori yang tepat, menggunakan referensi yang benar. Jangan lupa ya, referensi ini Anda harus baca 3 atau sampai 5 ya, jurnal-jurnal yang berkaitan sama judul Anda yang pernah ditulis oleh orang sebelumnya, dan lagi up to date ya. Tulisan-tulisan yang, eee, ditulis oleh penulis itu 1, 2 tahun ke belakang ya. Jangan ambil yang 2000-an awal atau 90-an ya. Itu biasanya sudah obsolete ya, tidak tidak ikuti perkembangan zaman. Ya, bisa menggunakan AI secara bijaksana ya, bukan sebagai pengganti pemikiran dan lain-lain. Dan yang perlu diperhatikan, eee, tuliskan nama dan judul artikel yang Anda akan di kolom komentar ya. Nanti akan, silakan tuliskan nama dan judul artikel yang kalian pilih ya. Jadi itu wajib supaya kalian bisa tahu apakah judul ini tidak berulang ya. Jadi ada yang, kalau ada yang sudah menuliskan satu judulnya, maka yang lain harus memilih yang lain ya, tidak boleh ada yang berulang ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas, eee, perhatiannya. Selamat menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.